Aira menarik napas dalam-dalam, aroma tanah basah dan dedaunan lembab langsung menyerbu indranya. Udara pedesaan Baturaden memang berbeda. Jauh lebih segar, lebih menenangkan daripada polusi dan kebisingan kota yang setiap hari menggerogoti kewarasannya. Villa milik almarhumah neneknya menjulang di hadapannya, sebuah bangunan tua dengan gaya arsitektur Belanda yang masih kokoh berdiri di tengah hamparan kebun teh yang menghijau. Akhirnya sampai juga, seru Keisa dari kursi belakang mobil, meregangkan badannya yang kaku. Gila, jauh banget dari peradaban. Rizky dan Aldi, yang sedari tadi sibuk dengan ponsel masing-masing, akhirnya mendongak. Sinyalnya parah banget di sini, keluh Rizky, mencoba mencari jaringan. Itulah gunanya liburan, Rizky, balas Aira sambil tersenyum. Lepaskan semua beban perkuliahan, lupakan media sosial, dan nikmati alam. Mereka berempat, Aira, Keisa, Rizky, dan Aldi, adalah sahabat sejak SMA. Liburan semester gasal ini sudah direncanakan jauh-jauh hari. Awalnya, mereka ingin pergi ke pantai. Tapi Aira menawarkan villa neneknya, dan ide itu langsung disetujui. Selain hemat biaya, mereka juga penasaran dengan cerita-cerita misteri yang beredar tentang villa itu. Setelah menurunkan barang-barang, mereka mulai menjelajahi villa. Interiornya masih mempertahankan gaya klasik dengan perabotan kayu yang antik dan lampu gantung kristal yang megah. Debu tebal menutupi hampir semua permukaan, menandakan bahwa villa itu sudah lama tidak dihuni. Wow, berasa kayak di film horor, celetuk Aldi sambil mengamati sekelilingnya. Jangan nakut-nakutin, deh, sahut Keisa, sedikit bergidik. Aira tertawa. Tenang aja, nggak ada hantu di sini. Nenekku dulu sering cerita, villa ini justru dijaga oleh energi positif. Mereka membersihkan villa bersama-sama, membuka jendela lebar-lebar untuk membiarkan udara segar masuk, dan menata kembali perabotan. Setelah beberapa jam bekerja keras, villa itu mulai terlihat lebih hidup. Sore harinya, mereka menikmati teh hangat di beranda sambil menikmati pemandangan kebun teh yang membentang luas. Matahari mulai tenggelam, mewarnai langit dengan gradasi warna oranye dan ungu yang indah. Gila, pemandangannya keren banget, puji Rizky, akhirnya meletakkan ponselnya. Iya, bener-bener healing, timpal Aldi. Malam itu, setelah makan malam sederhana yang dimasak bersama, mereka berkumpul di ruang tengah. Aira menyalakan perapian, menciptakan suasana yang hangat dan nyaman. Mereka bercerita, tertawa, dan bermain kartu. Namun, saat tengah asyik bercanda, mata Aira tertuju pada sebuah lukisan yang tergantung di dinding. Lukisan itu menggambarkan seorang wanita Eropa cantik dengan gaun berwarna merah anggur dan rambut pirang yang ikal. Wajahnya anggun, tatapannya tajam, dan senyumnya misterius. Lukisan siapa itu? Tanya Aira, menghampiri lukisan itu. Keisa, Rizky, dan Aldi ikut mendekat. Mereka mengamati lukisan itu dengan seksama. Gue baru lihat lukisan ini, kata Keisa. Kayaknya nggak ada pas kita beres-beres tadi siang. Iya, aneh, sahut Rizky. Padahal dinding ini kosong tadi. Aldi menyentuh bingkai lukisan itu. Ini lukisan kuno banget, kayunya udah lapuk. Aira merasa ada sesuatu yang aneh dengan lukisan itu. Tatapan wanita dalam lukisan itu terasa begitu hidup, seolah-olah dia sedang mengamati mereka. Udah jangan dipikirin, kata Aira, mencoba menepis perasaan anehnya. Mungkin nenekku lupa nyimpen lukisan ini di mana. Mereka kembali bermain kartu, tapi Aira tidak bisa menghilangkan lukisan itu dari pikirannya. Setiap kali dia melirik ke arah lukisan itu, dia merasa tatapan wanita itu semakin tajam. Malam semakin larut, mereka memutuskan untuk tidur. Aira memilih kamar di lantai atas, kamar yang dulunya merupakan kamar neneknya. Kamar itu luas dan nyaman, dengan jendela besar yang menghadap ke kebun teh. Namun, saat Aira berbaring di tempat tidur, dia merasa tidak nyaman. Dia merasa ada sesuatu yang mengawasi dirinya. Dia menoleh ke arah cermin besar di sudut kamar, dan dia melihat bayangan wanita dalam lukisan itu berdiri di belakangnya. Aira terkejut dan langsung duduk tegak. Dia mengucek matanya, tapi bayangan itu masih ada. Bayangan itu tersenyum sinis, lalu perlahan mendekat. Aira berteriak dan melompat dari tempat tidur. Dia berlari keluar kamar dan menuruni tangga secepat mungkin. Dia membangunkan Keisa, Rizky, dan Aldi, dan menceritakan apa yang dia lihat. Awalnya, mereka tidak percaya. Mereka mengira Aira hanya bermimpi buruk.
Tapi Aira bersikeras bahwa dia melihat bayangan wanita dalam lukisan itu. Akhirnya, mereka memutuskan untuk kembali ke ruang tengah dan memeriksa lukisan itu. Saat mereka tiba di ruang tengah, mereka terkejut melihat lukisan itu sudah tidak ada di dinding. "Kemana lukisannya?" tanya Keisa, panik. Mereka mencari lukisan itu di seluruh ruangan, tapi tidak menemukannya. Lukisan itu menghilang begitu saja. Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Suara itu semakin dekat, semakin dekat. Mereka saling berpandangan dengan wajah pucat pasi. "Siapa itu?" bisik Rizky. Mereka berempat berpegangan tangan erat-erat dan perlahan menaiki tangga. Mereka semakin dekat ke lantai atas, semakin dekat ke kamar Aira. Saat mereka tiba di depan kamar Aira, mereka melihat pintu kamar itu terbuka sedikit. Mereka mengintip ke dalam kamar, dan mereka melihat wanita dalam lukisan itu berdiri di depan cermin. Wanita itu menatap mereka dengan tatapan tajam, lalu tersenyum sinis. Dia mengangkat tangannya, dan cermin itu mulai bergetar. "Kalian selanjutnya," kata wanita itu dengan suara yang dingin dan menusuk tulang. Keisa menjerit histeris. Rizky dan Aldi membeku ketakutan. Aira, meskipun ketakutan, mencoba mengendalikan dirinya. Dia tahu mereka harus melakukan sesuatu, atau mereka semua akan menjadi korban wanita dalam lukisan itu. "Siapa kamu?" tanya Aira dengan suara gemetar. Wanita itu tertawa. "Aku adalah Elara. Aku adalah pemilik rumah ini. Dan aku akan memastikan tidak ada yang mengganggu istirahatku." Elara mengangkat tangannya lagi, dan cermin itu bergetar semakin kuat. Retakan-retakan mulai muncul di permukaan cermin. Aira tahu mereka tidak punya banyak waktu lagi. Dia melihat sekeliling kamar, mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk melawan Elara. Matanya tertuju pada sebuah kotak kayu tua di atas meja rias. Tanpa berpikir panjang, Aira berlari ke arah meja rias dan membuka kotak itu. Di dalamnya, dia menemukan sebuah kalung perak dengan liontin berbentuk salib. Aira meraih kalung itu dan memakainya. Saat kalung itu menyentuh kulitnya, dia merasakan energi yang kuat mengalir ke seluruh tubuhnya. "Kau tidak akan bisa menyakitiku," kata Aira dengan suara yang lebih percaya diri. "Aku dilindungi oleh kekuatan yang lebih besar darimu." Elara mendesis marah. Dia mencoba menyerang Aira, tapi setiap kali dia mendekat, dia terpental oleh energi dari kalung itu. Aira terus membaca doa-doa yang dia ingat dari masa kecilnya. Semakin lama dia berdoa, semakin lemah Elara. Akhirnya, Elara berteriak kesakitan dan menghilang ke dalam cermin. Cermin itu berhenti bergetar dan retakan-retakan di permukaannya menghilang. Kamar itu kembali tenang. Aira, Keisa, Rizky, dan Aldi bernapas lega. Mereka selamat dari malam yang mengerikan itu. Keesokan paginya, mereka meninggalkan villa itu secepat mungkin. Mereka tidak ingin tinggal lebih lama lagi di tempat yang dihantui oleh Elara. Aira membawa kalung perak itu bersamanya. Dia tahu kalung itu telah menyelamatkan hidupnya, dan dia akan menjaganya baik-baik. Namun, sebelum mereka pergi, Aira memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Elara. Dia kembali ke perpustakaan desa dan mencari informasi tentang wanita itu. Dia menemukan sebuah buku tua yang menceritakan kisah Elara, seorang wanita Eropa cantik yang datang ke Baturaden pada abad ke-19. Elara adalah seorang pelukis yang berbakat, tapi dia juga sangat sombong dan kejam. Dia menggunakan kecantikannya untuk memanipulasi dan menghancurkan orang lain. Menurut legenda, Elara membuat perjanjian dengan iblis untuk mendapatkan kekuasaan dan keabadian. Sebagai imbalan, dia harus menyerahkan jiwanya. Namun, Elara mencoba mengkhianati iblis itu, dan iblis itu mengutuknya untuk selamanya terperangkap di dalam lukisannya. Aira menyadari bahwa lukisan yang mereka temukan di villa itu adalah lukisan Elara. Dan Elara mencoba keluar dari lukisan itu untuk mencari jiwa baru yang bisa menggantikannya. Aira memutuskan untuk menghancurkan lukisan itu untuk mengakhiri kutukan Elara. Dia kembali ke villa bersama Keisa, Rizky, dan Aldi. Mereka menemukan lukisan itu tersembunyi di loteng. Aira mengambil lukisan itu dan membawanya ke halaman belakang villa. Dia menyiram lukisan itu dengan bensin dan membakarnya. Api melahap lukisan itu dengan cepat. Saat lukisan itu terbakar, mereka mendengar suara jeritan yang mengerikan. Jeritan itu semakin lama semakin lemah, sampai akhirnya menghilang sama sekali. Setelah lukisan itu menjadi abu, mereka merasa beban berat terangkat dari pundak mereka.
Mereka tahu mereka telah mengakhiri kutukan Elara dan membebaskan jiwanya. Mereka meninggalkan villa itu dengan perasaan lega dan bersyukur. Mereka tidak akan pernah melupakan pengalaman mengerikan yang mereka alami di sana. Tapi mereka juga tahu bahwa mereka telah menjadi lebih kuat dan lebih dekat satu sama lain karena pengalaman itu. Liburan semester gasal mereka di Villa Nenek Aira memang jauh dari kata menyenangkan. Tapi liburan itu telah mengajarkan mereka tentang persahabatan, keberanian, dan kekuatan untuk melawan kejahatan. Dan yang terpenting, mereka telah belajar bahwa terkadang, rahasia tergelap tersembunyi di tempat-tempat yang paling tak terduga.